어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고잉 이불 속에서 고잉 고잉은 언제나 너에게 고잉 고잉. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar dimulai, marilah kita lebih baiknya berdoa terlebih dahulu. Yuk kita doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni Bismillahirrahmanirrahim. Warzuqni fahman. Amin. Oke, siapa nih di sini yang mau jadi pembaca Al-Quran paling keren? Mau nggak? Mau. Membaca Al-Quran itu bukan cuma dapat pahala loh, tapi juga harus benar bacaannya. Seperti kata kalau menyanyi itu harus nadanya harus pas, betul kan? Gitu kan, kalau misalnya betul, kalau misalnya menyanyinya nggak pas, nyanyinya jadi kurang. Benar. Hari ini kita akan belajar caranya supaya bacaan kita betul-betul bagus dan benar. Oke, di tangan kita ada dua teman baik saat belajar Quran. Teman pertama itu namanya talaki. Ada yang tahu nggak talaki itu apa? Ya, nih talaki itu artinya tiru dan ikuti. Apa? Tiru dan ikuti. Nah, tiru dan ikuti, benar. Coba bayangkan, kita sedang meniru suara ayam. Kita harus dengar dulu kan suara ayamnya gimana, baru kita bisa tiru. Iya kan? Nah, begitu juga dengan baca Al-Quran. Kita harus dengar dulu bacaan dari guru kita, baru kita tiru. Itu namanya talaki. Apa? Gue siap. Teman yang kedua itu namanya tahsin. Apa? Tahsin. Tahsin, ada yang tahu tahsin? Ya, tahsin itu artinya memperbaiki. Apa? Memperbaiki. Coba nih kita lihat huruf, misalkan contoh tahsin itu yang memperbaiki, kayak kita perbaiki yang suara-suara huruf hijaiyah yang mirip, kayak h sama h. Apa yang dari tenggorokan? H. H. Ya kan? Ya, h, ho. Dari tenggorokan kan? Beda sama yang h. Nah, itu harus teliti. Jadi, tahsin itu membantu kita biar nggak ketuker. Mana h, mana h. Nah, beda ya, dari tenggorokan sama dari h, jelas ya. Nah, balik lagi nih, talaki itu apa tadi? Ditiru dan Ditiru, benar, ditiru dan diikuti. Kalau tahsin memperbaiki. Good job. Nah, gitu. Kenapa sih harus pakai metode itu kan? Kenapa ya? Kenapa kita harus pakai cara ini? Karena Nabi Muhammad mengajarkan Qurannya kepada sahabat juga dengan cara ini. Jadi ini cara yang paling benar. Salaf itu membuat kita yakin kalau cara bacanya persis seperti yang diajarkan. Kalau tahsin itu untuk kita tahu di mana letak suaranya, biar huruf qaf tidak terdengar seperti huruf kaf. Contoh kita ambil dari surat Al-Ikhlas yang bacaannya qul huwallahu ahad. Nah, dibacanya qul huwallahu ahad, bukan qul huwallahu ahad. Bukan ya. Awas, hati-hati. Beda bacaannya, bisa beda arti. Nah, ingat ya. Ngerti sampai sini? Paham? Paham. Siap, yuk kita mulai praktekkan. Kita ambil surat yang sering kita baca, yaitu surat Al-Ikhlas. Dengerin dulu baik-baik, baru ikuti. Siap.
A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Coba ikuti. Oke, nih tadi itu bacaannya. Sekarang kita lihat di awal ayat itu bacaannya. Qul huwallahu ahad. Itu qul ini suaranya tebal seperti kalau kita mau menelan sesuatu. Beda kalau huruf kaf. Kaf itu bunyinya tipis. Coba ulangi. Qul huwallahu ahad. Yuk. Qul huwallahu ahad. Sama di akhir ada ahad, ahad. H-nya di tenggorokan. Ahad. Ahad. Itu memantul kayak bola. Ahad. Ahad. Coba. Ahad. Itu memantul ya, dipantulkan. Itu namanya kol. Good job, kol-kola. Ingat ya teman-teman, kalau mau pintar ngaji, tiru dulu dari guru, itu namanya good job. Baru rajin berlatih untuk memperbaiki. Tadi apa? Good job. Jangan malu kalau salah. Belajar orang karena orang yang belajar Al-Quran walau terbata-bata tetap dapat pahala 2 kali lipat. Kuncinya itu istiqomah. Oke, hebat, kalian hebat. Kalian sudah belajar cara Nabi dan para ulama membaca Quran. Sekarang kalian sudah tahu rahasianya. Terus semangat berlatih ya. Oke, sampai jumpa. Dadah.